Oke, halo teman-teman, kembali lagi. Aku Irfani Zahira sebagai asisten buat tugas besar irigasi kali ini. Sekarang aku mau bikin tutor buat bikin polygon design. Jadi step ini tuh dilakuin setelah kalian eh, udah nge-download data curah hujan dan udah ngenisbah si data hujannya itu. Nisbah tuh pengisian data kosong ya. Nah, jadi kan nanti tuh kalian udah download datanya dari BMKG Online ini, kalian bisa cari aja ya si keywordsnya tuh BMKG Online. Nah, yang ini. Jadi sini data iklim, terus data harian. Nah, ini tuh pokoknya nanti tampilannya kayak gini. Kalian nanti downloadnya minimal kalau bisa, kalau ada ya, kalau ada tuh 3 stasiun. 3 stasiun. Terus nanti tuh data yang kalian download tuh bakalan kurang lebih kayak gini ya. Bakalan ada kayak nama stasiun, terus ini lintang, bujur, sama elevasi dan data-data yang kalian downloadnya. Ini udah aku satuin jadi satu sheet aja. Nah, untuk pembuatan polygon design itu, yang kalian butuhin itu adalah data koordinat si stasiunnya. Yang ini nih, lintang sama bujurnya. Terus eh disesuaikan lagi sama si sistem koordinat kalian yang kalian pakai itu apa? Misalkan ini aku tuh pakainya yang UTM zone ya, yang WGS 84. Nah, sementara untuk WGS 84 atau UTM itu si bentuk koordinatnya tuh kayak gini nih. Kayak angka-angka nggak kaya nggak kaya koordinat yang dari BMKG-nya. Kan kalau misalkan dari BMKG-nya tuh kayak cuman di 6 koma, 100 koma gitu ya. Oh, yang tadi tuh kan kayak ribuan. Nah, itu tuh cara gantinya pakai converter aja. Carinya tuh misalkan kayak degree to UTM. UTM gitu. Nah, aku tuh pakainya yang ini. Nanti si angkanya tuh kalian masukin ke sini. Dari yang dari yang apa namanya ini tuh BMKG-nya. Nih, ini udah aku masukin tadi. Ini kan negatif 6, sekian. Latitude-nya segini. Terus garis bujurnya sekian. Masukin ke sini. Nanti tinggal kalian enter aja. Yang dipakainya itu adalah yang ini. Yang UTM coordinates-nya. Yang ini. Yang ini sama yang ini. Nah, ini tuh nanti dipakainya di mana? Kalian bikin Excel baru. Excel baru. Excel baru. Buat nanti dimasukin ke QGIS-nya. Nah, di sini tuh bikin dulu nama misalkan stasiun. Ini tuh stasiun satu misalnya. Terus ini stasiun 2. Terus stasiun 3. Stasiun 3. Ini X. Ini Y. Oh, ini latitude, ini longitude. Terserah kalian sih. Sama aja. Nah, nanti ini di copy aja langsung. Ini X. Ini Y-nya. Kayak gitu. Dan buat stasiun yang kedua sama stasiun ketiga. Nah, yang ini tuh disimpannya, yang pentingnya ya, itu dalam format CSV. Misalkan ini ya, si tugas eh namanya misalkan koordinat stasiun. Ini aku udah bikin tadi satu misalnya. Nah, ininya disimpannya dalam bentuk CSV ya. Sama kalian di save. Oke, ini kan contoh doang. Oke. Nah, udah gitu. Kalian masukin buat jadi titik-titik kayak gini nih. Koordinat stasiun yang warna merah ini. Aku kan ada 3 stasiun yang ini.
terus yang ini sama yang ini. Cara masukinnya gimana? Langsung ke delimited yang ini. Yang ini klik, pilih yang delimited text, terus masukin filenya. Oke-nya tuh aku tuh yang ini. Ini. Nah, ini tuh yang pastiin pas kalian mau nge-add si filenya, bentuk sampel datanya tuh untuk setiap kolomnya kepisah. Soalnya bisa aja nanti kalian tuh dapetnya misalnya kayak gini. Nah, ini kan nggak bisa ya. Jadi kalian tuh bakal milih untuk sumbu X sama sumbu Y-nya bakal sama. Sementara ini tuh nggak boleh sama gitu. Nah, cara misahinnya mungkin tiap orang tuh bakal beda-beda kadang. Jadi kalau aku tuh biar beda tuh milihnya yang semicolon. Jadi nanti yang X fieldnya pilih yang X, Y fieldnya pilih yang Y. Kayak gitu ininya yang pen koordinat. Yang atas-atasnya sih nggak ada yang dirubah sih ya. Yang ininya tuh nggak dirubah. Ininya custom biar bisa kalau ininya belum sesuai, pilihnya yang custom. Soalnya kalau kayak gini, nah dia nggak bisa. Jadi pilihnya yang custom. Ininya juga sesuaiin sama yang kok sistem koordinat daerah kalian. Kalau aku pakainya yang zona 49S. Udah kayak gini tinggal lihat deh. Nah, udah ada yang baru. Ya, ini yang baru. Tadi kan semuanya udah. Kita lihat udah sesuai atau belum. Nah, nggak ada. Oh, udah nggak kelihatan yang sorry. Iya, yang abu sama yang merah sebelumnya sudah sama ya. Udah sama. Udah sama. Berarti udah benar. Nah, kalau udah benar, bikinlah poligonnya. Gimana cara bikin poligonnya? Nanti tuh output poligonnya bakal kayak gini. Nah, kayak gini, kurang lebih. Caranya itu adalah vektor, geometry tools, dan ini ada Voronoi polygon. Input layer, layernya koordinatnya. Nah, untuk buffer regionnya ini tuh sebenarnya angkanya agak random aja gitu ya. Jadi harus mastiin nanti hasil dari poligonnya tuh menutup dari catchment kalian atau das kalian. Misalkan 20. Coba dulu di run. Nah, ternyata 20 tuh udah cukup gitu. Si dasnya tuh udah ketutup sama si poligonnya. Berarti 20 juga cukup. Kalau misalkan kurang gede, kepotong nih dasnya, gedein lagi berarti yang tadi. Gitu ya. Itu tuh di vector, geometry tools, terus warna polygon. Tinggal di sininya tambahin lagi aja kalau misalkan dasnya belum ketutup. eh udah terus diklip deh si yang polygon Fahrenheit-nya. Ini kan diklip. Nah, ininya diklip sesuai sama dasnya. Dasnya kan kalau yang aku tuh ini nih. Cara ngeklipnya itu adalah aku bentar. Oh ini. Di vector, ya processing tools, diklip input layernya das kalian. Input layernya bukan. Yang Voronoi. Yang Voronoi. Ih, overlaynya das. Terus ini jangan lupa di save. Cuman kalau aku biasanya sih di run dulu kalau udah bener baru di save. Di run. Nah ini yang klip hasil klipnya. Kita lihat biar nggak pusing. Cek. Nah ini ya yang abu ya klip. Disesuaikan sama dasnya. Nah biasanya ini aku baru di save ke file yang kalian mau di mana disimpannya.
Nah, habis dari sini, buat perhitungan polygon Thiessen tuh yang dibutuhin adalah si luas pengaruhnya. Nah, ini nih. Yang dibutuhin itu adalah luas pengaruhnya. Gimana caranya? Kalian bisa pakai eh, buka dulu ini atribut tabelnya. Nah, ini tuh kalau ini tuh kan koordinatnya. Aku mau nambahin si luas area pengaruhnya. Jadi ini kan kalau dilihat dari sini poligonnya itu cuma dua. Oh ya, untuk perhitungan poligon itu sebenarnya kalau sesuai SNI minimal itu ada tiga stasiun pengaruh. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian udah buat nih polygon Thiessen-nya, tapi ternyata yang berpengaruh terhadap das kalian itu cuma satu titik. Berarti kalian udah stop aja di sini videonya, nggak usah dilanjutkan lagi karena kalian itu bakal pakainya ke perhitungan yang kalibrasi. Kayak gitu. Jadi untuk yang eh, stasiunnya punya luas pengaruh lebih dari tiga dan lebih. Jadi ada tiga pengaruh atau lebih, kalian lanjut lagi videonya. Nah, buat ngitung areanya itu adalah caranya kalian edit dulu. Ini jangan lupa diklik. Kalau misalkan udah bisa diedit, kalian ke kalkulator. Di sini buat aja new field. Terus misalkan ini namanya area atau luas gitu ya. Nah, di sini tuh kalian tinggal masukin ke geometri. Terus ini area area yang ada tanda dolar di depannya. Tinggal klik aja. Terus udah deh oke. Nah, ini dia. Areanya udah dapet. Kalau misalkan di QGIS itu sendiri, area ini dalam satuan meter persegi. Nah ini, oh ya, ini jangan lupa di-save. Terus di-uncheck lagi si pensil ini. Udah dapet areanya. Udah deh, gitu doang. Buat bikin poligonnya. Nah, sekarang lanjut ke gimana cara ngitungnya. Jadi, di sini tuh aku mau ngejelasin cara ngitung buat metode yang polygon Thyssen. Nah, kan udah dapet. Sebenarnya ini tuh harusnya nggak pakai polygon Thyssen, tapi ini cuman buat eh, nyontohin aja gitu ya. Misalkan, anggap aja di Cilacap ini dia tuh sebenarnya ada luasnya misalkan 10 gitu. Nah, cara perhitungannya tuh di sini. Nah, ini rumusnya. Buat rumusnya tuh kayak gini. Jadi curah hujannya itu sama dengan eh, jumlah dari A-nya ini adalah luas. Luas pengaruh. Luas pengaruh ke N, stasiun ke N, dibagi luas total dasnya, dikalikan dengan curah hujan si stasiunnya. Stasiun ke N. Jadi misalnya, terus nanti ditambah stasiun berikutnya, stasiun berikutnya kalau misalkan ada stasiunnya ada banyak. Kalau misalkan lihat dari rumus langsung di sini nih ya. Nah, kayak gini rumusnya. Jadi ini C3 itu adalah luas pengaruh stasiun yang pertama. Ini ada stasiun Kertajati. Terus dia dikaliin sama curah hujan si stasiun Kertajati itu sendiri untuk ini curah hujannya pakai curah hujan bulanan ya. Kayak gini. Terus ditambah apa namanya ini luas stasiun berikutnya. Luas stasiun berikutnya dikali curah hujan stasiun berikutnya. Nah, ini dibagi sama nanti kalau misalnya udah dijumlah dibagi sama luas das keseluruhan. Rumusnya kayak gini. Kalau misalkan ada stasiun satu lagi nih yang Cilacap. Aduh, tapi nggak ada curah hujannya ya. Misalkan aja ya, ini contohnya. Contoh, oke curah hujan yang ini. Misalkan ini stasiun Cilacap. Contoh aja ya. Nah, ini tuh berarti tinggal ditambah
ditambah luas pengaruh stasiun Cilacap, sorry, dikali, eh, ini, ini dikali dengan curah hujannya. Disamakan ya, dibagi sama luas total, ini kurungnya awas hati-hati. Hmm, oke, udah. Nah, kayak gitu. Kayak gitu terus aja kalian track semua untuk setiap bulan di setiap tahunnya. Ini yang dipakai cuman 10 tahun ya. Kenapa? Karena kita cuman bakal ngitung sampai debit andalan dong. Kalau sesuai SNI, debit andalan tuh cuman butuh hujan historis selama 10 tahun aja. Baru dapat aja kayak gitu. Oh, oh ya. Kalau misalkan kalian nemunya pengaruhnya cuman ada 2 stasiun, itu biasanya tuh kan kalau misalkan kalibrasi itu cuma 1 stasiun ya. Kalau misalkan ada 2 stasiun gimana? Nah, pakai 2 stasiun tuh biasanya pakai metodenya tuh metode aritmatik. Yang ini tuh sebenarnya metodenya simpel banget sih. Karena cuma dua kan pengaruhnya ya. Jadi dia tuh cuman kayak curah hujan stasiun yang pertama ditambah curah hujan stasiun yang kedua dibagi dengan jumlah stasiun curah hujan yang pengaruhnya gitu. Kan ini cuma dua ya. Berarti bagi dengan dua gitu. Kayak gitu dong untuk rumus-rumusnya. Nah, ini tuh sebenarnya error check ini biar ngeliat aja kira-kira masuk akal nggak sih si curah hujan metode aritmatik sama poligontisan ini. Hmm, cara ngitung errornya itu panjang ya. Kayak gini. Ini tuh istilahnya tuh metode errornya tuh ada metodenya aku lupa. Apa, tapi rumusnya kalian tinggal ikutin aja kayak gini. Jadi eh dia itu dicek errornya terhadap stasiun yang pertama dan stasiun yang kedua. Jadi ini absolut biar ya biar nggak negatif. eh Curah hujan hasil hitungan metode aritmatiknya dikurangin dengan curah hujan stasiun yang pertama dibagi dengan curah hujan stasiun yang pertama terus ditambah dengan absolut dari curah hujan hasil hitungan metode aritmatik dikurangin curah hujan stasiun yang kedua dibagi dengan curah hujan stasiun yang kedua bagi dengan dua ini sama ya bagi dengan dua kenapa karena ini tuh dari 2 stasiun kayak gitu. Terus nanti dilihat rata-rata errornya berapa 0,878 yang ini 0,9 pasti lebih kecil kayak gitu. Udah sih kayak gitu aja. Lagi ya udah sih gitu aja. Makasih.